Ini P614 AI. Jadi mungkin Bapak sambil pegang handphone, Bapak mau pegang ini mungkin beratnya dicoba. Beratnya. Ringan ya, Bapak? Enteng banget. Berapa kira-kira? Ini 960 gram. Coba aja. Nggak sampai sekilo. Ya, Coba buka tas lo ya. nggak sampai 1 kilo ini. Iya. Nah, dia pakai Intel Core generasi 2, Intel Core Ultra, jadi sudah ada NPU-nya ya. Up to sampai 120 TOPS. Ya, kalau untuk yang TOPS-nya untuk AI-nya. Nah, baterainya sendiri ini sudah pakai yang besar karena dia udah 65 watt hour. Nah, karena baterainya besar, otomatis adaptornya kan Type C ya biasanya ya. Biasanya umumnya 65 watt. Model ini pakainya yang 100 watt. Kalau kepala charging pakai yang handphone cukup nggak? Pakai yang handphone nggak cukup, Pak. Karena handphone biasanya kan paling cuma berapa? 45. Maksimal paling 45 ya. Sementara kan sekarang rata-rata notebook itu di 65 minimal. Kalau apalagi kalau ada VGA-nya pasti lebih tinggi lagi. Biasanya kadang kan kepala charging kan bisa dipakai untuk apa saja. Nah, Ya, kadang-kadang tapi kalau kalau Bapak punya yang ini, kan ini udah dapat 100 watt. Nah, kalau Bapak mau untuk kamera handphone, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, dia nggak cukup untuk kasih daya ke sini. Gitu. dampaknya apa? Dampaknya ya dia akan overload, Pak, nanti kerjanya. Karena gini, kalau misalnya adaptornya 45 watt, kemampuan dia berarti maksimal 45. Sementara dia butuhnya itu nggak 45. Otomatis kan akan adaptornya nanti akan panas sekali. Karena dia akan dipaksa untuk supply gitu loh. Lama-lama kalau dia nggak tahan ya mungkin akan terbakar atau rusak. Karena pakai dayanya kan pasti lebih besar ya. AI-nya tadi gimana? Apanya? Bisa ada AI-nya tadi. 120 TOPS, Pak. Nah, gimana itu? Jadi untuk membantu proses AI, jadi sebenarnya NPU itu tidak hanya proses AI aja, tapi untuk efisiensi juga. Gitu. Jadi baterainya pasti akan lebih awet lagi. Oh, Akan efeknya ke lebih efisiensi tahan daya lama. ya? Iya. Karena CPU-nya aja di sini kan kalau nggak salah itu sekitar 5 TOPS. Terus untuk GPU sekitar 60-an, untuk AI NPU-nya itu di 48. Jadi total 120. Ini masuk kategori gaming apa enggak? Oh, bukan. Bukan ya? Ini yang kategori premium notebook untuk bisnis. Kenapa itu disebut seperti itu? Karena memang kalau misalkan untuk bisnis itu kan kita nggak butuh yang seperti apa biasa kan warna-warni, mungkin lebih eye catching, mungkin kayak gini ya eye catching. Kan yang kita butuhkan sebenarnya adalah Isinya. kemampuan dia untuk menjaga data kita. Jadi keamanan paling penting, Pak. Keamanannya ini kan ada keamanannya nih, ada fingerprint, terus ada fingerprint. Jadi satu di power button, terus ada ini juga. Ini adalah jadi satu, Pak. Ini di sini fingerprintnya. Terus ada travel mate sense juga. Nah, ini kelihatan di sini ada personal secure drive. Ini itu partisi yang kita bikin pakai pakai aplikasi ini, di mana nanti partisinya bisa di hidden. Kalau mau dibuka itu butuh autentikasi kita dulu. Bebas, bisa pakai kamera, bisa pakai fingerprint atau pakai password. Gitu. Tapi tanpa itu nggak bisa diakses. Gitu. Biasanya kan kalau file di encrypt, ya kan? Tapi kan filenya kelihatan. Nah, kalau drive-nya yang di hidden nggak kelihatan sama sekali. Nah, tergantung nanti maunya seperti apa. Enkripsinya sendiri ada yang 128 AS, ada juga yang 256. Gitu. Tinggal dipilih aja mau pakai yang mana gitu ya. Mas, biasanya kalau di flash itu kan yang penting sekarang kan masalah HDD sama baterai. Nah, bagaimana? HDD. HDD. Sekarang udah SSD semua. Ya. Gitu. SSD semua udah generasi 4. Kalau baterai rata-rata masih campur lah. Ada yang 50, 53, 56. Ada yang kalau yang ini 65 watt hour. Kalau space-nya? Space apa maksudnya? Space-nya SSD-nya. SSD biasanya minimal itu 512. 512.
12 GB. Ini Kalau RAM-nya mau tambah? berapa? Jadi 1 tera. Maksudnya tinggal ambil atau Nah, gimana? baiknya kalau misalkan untuk notebook apalagi yang premium seperti ini dari awal. Karena kan kita customize. Oh, customize bisa. Iya. Jadi customer butuhnya apa, nanti kita bisa bikin sesuai dengan kebutuhannya si customer. Gitu. Kalau seperti itu belinya kan harus di authorized dealer atau bisa di mana? Nanti bisa di resellernya Acer. Gitu. Dan tadi itu kalau customize di situ bisa. Jadi gini Pak, kalau misalkan memang kita sudah ready barangnya, berarti kan saya bikin barang ini sesuai dengan spesifikasi yang saya mau. Tapi kalau spesifikasinya sesuai yang Bapak mau, saya buatkan dulu. Berarti kan Bapak harus tunggu. Saya buatkan untuk misalnya Bapak butuhnya 8512 ya. Oke, saya akan bikinin 8512, tapi Bapak tunggu dulu. Nanti kalau sudah jadi, ya baru dikasih ke customer. Itu di customize di tempat situ atau Di Acer Pak. Di Acernya. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk notebook premium biasanya semuanya sudah on board, tidak bisa diganti biasanya. Karena sudah tipis Pak, ya. nggak ada aksesnya itu. Tapi kalau untuk notebook yang mainstream atau mungkin yang entry level, biasanya kalau di Acer itu sangat fleksibel karena slot memorinya ada 2, harddisknya juga bisa diganti. Gitu. Nah, umumnya kan kalau mungkin di tempat lain masih ada yang 1 slot tapi ada 1 onboard. Nah, kalau di Acer semuanya bisa diganti. Gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel karena kan kalau misalkan saya bilang notebook entry level misalkan. Entry level kan nggak seperti ini gitu yang sangat tipis. Dan juga mereka siapa tahu mungkin sekarang butuhnya 8. Besok kalau mereka butuhnya 16, mereka bisa tambah sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya 1 onboard, 1 tidak onboard, berarti kan opportunity dia untuk menambah kan cuma 1. Yang sudah ada nggak bisa diganti. Kalau karena Acer pakainya 2 slot, kan bisa dua-duanya diganti. Mungkin misalnya sekarang 8 gitu ya, plus 01. Mungkin saya mau upgrade jadi 32 misalkan. Ya sudah 8-nya saya cabut, saya ganti 16 tambah 16. Kalau yang dulu-dulu itu kan upgrade itu mungkin user bisa ya. Yang sekarang bagaimana? Sama aja Pak. Maksudnya sendiri atau harus ke dealer? Kita sarankan ke service center. Karena saya tidak tahu si customer ini apakah mengerti cara menggantinya atau tidak. Kalau dia tidak mengerti, takutnya dikhawatirkan terjadi kerusakan, nanti malah nggak berfungsi optimal. Masalah warranty? Ya. Bagaimana? Warranty itu tergantung kebutuhan. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang bisa 5 gitu? tahun. Iya, tergantung kebutuhan. Nah, bedanya apa? Maksudnya mungkin dari pembayaran atau bagaimana? Jadi kalau misalnya ini kan saya bilang notebook komersial ya. Notebook komersial itu biasanya kan kita jualnya itu ada yang ber-TKDN. Acer kan produknya ber-TKDN. Jadi kalau untuk yang ber-TKDN kita kasih garansi 2 tahun, tapi biaya jasa 3 tahun. Jadi kalau tahun ketiga ada kerusakan, jasanya masih free, tapi spare partnya yang sudah tidak. Gitu. Atau misalkan saya mau 3 tahun atau saya mau 4 tahun, tinggal ditambah. Jadi warranty-nya jadi 4 tahun. Gitu. Tapi kan itu kembali lagi ke kebutuhannya customer. Mas, biasanya kerusakan yang paling sering apa di Acer itu? Kalau kerusakan sih saya jarang mendengar ya kalau misalnya kerusakan ya. Tapi kalau misalnya di anak-anak sekolah, biasanya kan kalau di luaran kayak misalkan keyboard mungkin dicongkel atau apa. Cuma kalau di Acer nggak ada yang seperti itu. Karena di Acer itu model keyboardnya itu ada sayapnya di bagian bawah. Contoh yang di Chromebook ya. Jadi kalau misalkan anggaplah ini kan kotak ya, kotak seperti ini ya, satu ya. Kenapa dia nggak bisa dicongkel? Karena kan ini kotak. Nah, ada pengaitnya gitu ya. Ada di bawahnya ini ada pengaitnya di kiri kanan. Jadi nggak mungkin dia lepas ke atas. Ada penahannya. Gitu. Ini touchscreen ya Mas? Ini nggak touchscreen. Nggak touchscreen. Oh, iya. Tapi ada yang touchscreennya. Kalau memang butuh touchscreen ada. Ini saya berapa Mas? Kalau Kenapa? pasarannya saya berapa harganya? Apanya? Untuk harganya saya berapa ya? Kemarin ada yang dibikin sangat tinggi sih kemarin sih.
mungkin hampir, tapi ini kalau dari sisi spek itu kan sangat lebar, yang rendah sampai yang paling tinggi gitu ya, jadi nggak bisa dijadikan patokan juga. Jadi kemarin saya ada bikin, ada yang hampir ke 40 kalau nggak salah, tapi itu untuk yang spesifikasinya sangat tinggi. Tapi kan kita bisa sangat lebar karena kan ada spek di bawahnya gitu, mungkin dari 20-an, 30-an, balik lagi tergantung spesifikasi ya. Pegang dong, tapus. Pegang dong. Kenapa? Pegang. Harris Hotel and Convention Solo terdiri dari 17 lantai. Saya gini aja. Ruang pertemuan kami terletak di lantai 2 dan untuk ballroom di lantai lobi. Seluruh kegiatan di hotel kami dipantau oleh